semua, selamat datang kembali di Berita. Begini reaksi kita. Kembali lagi bersama gue Non. Nah, untuk minggu ini kita nggak jauh-jauh dari pembahasan kontestasi politik 2024, yaitu PDIP menanggapi penurunan baliho Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah. Sebenarnya dari pihak Bawaslu itu juga belum resmi nih memperbolehkan para capres dan cawapres untuk menaikkan baliho atau mereka berkampanye lah dalam istilah benerannya gitu kan. Nah, di Kalimantan Tengah ini ada relawannya Ganjar Pranowo yang menaikkan baliho dan ternyata balihonya itu tuh diturunkan oleh yang katanya oknum TNI. Kita tuh pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang ada di balik permasalahan penurunan baliho Ganjar Pranowo itu. Jadi langsung aja kita cek videonya. Baik, pemirsa, berikut kami tampilkan tanggapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal penurunan baliho Ganjar Pranowo. Bagaimana respon dari PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar Pranowo mengenai pencopotan baliho baca pres Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah? Sudah bersama saya saat ini Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Apa kabar Mas Hasto? Sehat? Baik, kita terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Mungkin pertanyaan saya begini Mas Hasto. Respon dari PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar Pranowo kalau kita bicara konteksnya pencopotan baliho ya Mas ya di Kalimantan Tengah itu gimana tuh Mas? Ya, pertama kali ketika kami mendengar itu tentu saja sangat disesalkan, apalagi dari caranya, kemudian intimidasinya itu sama sekali. Nah, ini a little disclaimer. Jadi kalau kalian baca di website atau portal berita lain gitu ya, atau mungkin di TV One News, baliho ini tuh dicopot secara paksa oleh oknum TNI. Jadi relawan itu dipaksa sama TNI untuk menurunkan baliho itu. Dan di videonya ya emang chaos gitu. Dan menurut relawan ya itu tuh TNI nggak netral. Padahal di mana mengusung tahun politik 2024 ini TNI dan Polri itu diharuskan dan diwajibkan untuk netral dan menjaga kondusivitas menjelang tahun pemilu gitu. Nah, ini makanya PDIP merespon nih terkait baliho capresnya Ganjar Pranowo. Ya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Padahal PDI Perjuangan, tim kampanye Pak Ganjar Pranowo itu bisa diajak berbicara, bisa diajak berdialog. Dan kemudian kita ambil positifnya saja bahwa ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi semua pihak. Karena kami ini taat asas, kami tidak akan memasang baliho di tempat yang dilarang seperti tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat pendidikan, kemudian di kompleks TNI dan Polri. Yang disesalkan oleh PDI Perjuangan adalah cara melarang, cara menurunkan. Sepertinya kami ini tidak bisa diajak berdialog. Oke, mungkin sebelum kita pertanyaan selanjutnya saya ingin biar clear juga ya Mas Hasto ya. Artinya itu memang betul bahwa relawan dari Ganjar Pranowo yang kemudian memasang baliho tersebut? Kalau kita lihat antusiasme untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo kan memang sangat tinggi. Karena Pak Ganjar Pranowo sosok pemimpin dengan rekam jejak yang sangat baik, jujur, merakyat, keluarganya juga memberikan suatu inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai prestasi seperti Pak Ganjar, beliau dari keluarga sederhana. Nah, sehingga banyak pihak yang kemudian mengambil suatu inisiatif bergotong royong untuk mensosialisasikan. Ini ngomong-ngomong soal banyak pihak, misalnya relawan lah ya ini. Gak cuma baliho Ganjar Pranowo aja sih sebenarnya. Di dekat kantor kita juga, atau misalnya daerah-daerah Pulau Gadung gitu ya. Dan di dekat-dekat rumah gitu, itu juga banyak tuh baliho-baliho capres yang lain. Kayak misalnya nggak usah pakai contoh jangan. Ya pokoknya banyak lah intinya baliho-baliho yang emang dipasang oleh relawan masing-masing capres dan cawapres. Beneran sih bakal baca pres. Ya intinya banyak lah baliho-baliho yang sudah dipasang oleh para relawan untuk mengusung. Kayak itu salah satu usaha atau support mereka untuk mengusung para baca pres dan cawapres ini gitu. Sebenarnya emang nggak boleh kan kita tuh memasang baliho atau mungkin langsung kampanye gitu kalau dari pihak Bawaslunya juga belum resmi gitu menyatakan kalau ini udah masuk masa kampanye. Cuman dari pihak mungkin oknum TNI ini cara mereka mendeliver kalau ini tuh nggak boleh dipasang balihonya khususnya itu tuh sedikit dinilai sedikit kasar gitu. Bahkan banyak kok baliho-baliho di sini pun nggak ada yang diturunkan gitu. Azan say. Skip.
Sebenarnya maksud dari TNI itu adalah mungkin memberikan sebuah pelajaran atau mungkin peringatan ya kepada relawan baca pres dan bacawa pres untuk tidak curi start dalam hal kampanye. Mungkin cuman cara mereka menegur relawan, memaksa mereka untuk menurunkan baliho, di mana pemasangan baliho itu kan juga pasti atas concern ya, ada izinnya gitu ya. Sama halnya kayak kita mau masang iklan di billboard itu kan pasti kita harus mengurus perizinannya ya, dokumen-dokumennya apa dan yang lain gitu. Mungkin relawan merasa sakit hati atau menilai TNI tidak netral ya karena itu. Untuk memasang, mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo termasuk melalui baliho tersebut. Oke. Nah, tapi apakah pemasangan baliho itu sudah dikomunikasikan, sudah dikoordinasikan dengan partai-partai pengusungnya? Itu atau bagaimana sebetulnya, Mas? Atau itu sebenarnya di luar kendali dari partai pengusung? Ini kan suatu tindakan spontan yang ditunjukkan sebagai ekspresi dukungan. Ini sama dengan Pak Ganjar Pranowo ketika datang bertemu masyarakat, nampak antusiasme yang tinggi, ada euforia, dan karena memang Pak Ganjar berasal dari kita, Pak Ganjar untuk semua. Sehingga kami tidak bisa menghambat berbagai prakarsa yang positif untuk ikut bergerak di dalam mendorong kepemimpinan Pak Ganjar yang menyatu dengan Pak Presiden Jokowi. Tetapi kami juga berkoordinasi dengan KPU agar juga segera dikeluarkan suatu aturan-aturan yang kemudian disosialisasikan bersama-sama sehingga kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Oke, berarti yang di-highlight adalah ini terjadi secara spontan gitu ya, Mas ya. Nah, tapi ketika pemasangan baliho itu gitu, Mas, itu sudah ada izin belum sih, Mas, sebetulnya? Ya tentu saja kalau di tempat tertentu publik itu kan memang harus dilakukan, misalnya dipasang tempat videotron itu kan memang harus ada suatu izin. Benar kan? Kemudian itu Pasti kan ada izinnya. dikategorikan sama misalnya dengan pemasangan iklan, bahkan ada juga pajak yang harus dibayar. Ini yang harus dipahami bersama-sama. Tetapi sekali lagi ini adalah suatu gerak spontan yang menunjukkan antusiasme dukungan terhadap Pak Ganjar itu relatif merata dan menyebar dan rakyat bersatu. Sama dengan Pak Jokowi dulu. Oke. Nah, ini menarik, Mas. Karena gini, kalau kita melihat diskursus di sosial media gitu ya, kalau kita bicara konteks relawan, ini kan relawan pun juga sempat bersuara mengatakan bahwa dengan pencopotan baliho baca pres Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah ini sebagai bentuk bahwa TNI tidak netral. PDI Perjuangan selaku partai pengusung melihat itu juga nggak sih, Mas? Ya kami percaya bahwa semua pihak harus membangun komitmen, termasuk yang kami bangun, TNI, Polri, aparatur sipil negara itu harus netral. Maka ketika Pak Abdullah Azwar Anas misalnya, mengapa kami tidak mencalonkan sebagai calon anggota legislatif? Karena beliau sebagai Menpan RB harus dalam posisi yang netral, sebagai wadah dari seluruh aparatur sipil negara. Itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Yang kami sangat sesalkan adalah cara-cara intimidasi. Keluar kata-kata pecahkan kepala itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu tindakan. Nah ya, ngomongin soal tindakan-tindakan oknum ini. Jadi sebenarnya tuh prinsip utama berpolitik itu adalah mengetahui posisi kita masing-masing ya. Jadi di saat kita menjadi cawapres atau capres, ya kita tetap mengusung diri kita dan ikut support gitu loh. Berkomunikasi dengan masyarakat-masyarakat yang memang mensupport kita, mengusung kita gitu untuk menjadi presiden atau wakil presiden gitu. Sama halnya dengan pihak TNI. Mungkin memang ada beberapa oknum yang merasa itu tuh personal gitu, tapi alangkah lebih baik kalau kita melakukan mungkin tindakan penurunan baliho ini secara profesional, karena kan dinilai TNI dan Polri itu kan harus netral, senetral mungkin gitu. Nah, dengan adanya kata-kata yang mungkin dinilai arogan atau kayak mungkin dinilai kasar, itu kan bisa kategorikan sebagai agitasi kan, itu sebuah pemberontakan atau huru-hara gitu, dimana kita sangat tidak ingin adanya terjadi hal-hal seperti itu di tahun-tahun menjelang pemilu 2024 ini. Perlu tindakan arogan dan kemudian kita bicara baik-baik karena mereka juga berasal dari kalangan kita semua, dari rakyat. Sebaiknya semua pihak melakukan edukasi, manakala ada hal yang tidak tepat untuk dikomunikasikan daripada melakukan suatu tindakan intimidasi yang pada akhirnya justru mendorong semua pihak untuk menyayangkan arogansi dari salah satu oknum tersebut. Oke, berarti memang betul ya masih ada bentuk intimidasi ketika proses pencopotan itu? Yang kami terima seperti itu, laporan dari daerah, tetapi yang penting adalah mari kita belajar dari setiap peristiwa ini dan kemudian kami juga menghimbau. Ya Ju, tadi gue sendawa lagi, kedengeran gak sih?
Seluruh tim pendukung Pak Ganjar, baik itu dari partai politik maupun dari relawan untuk meningkatkan komunikasi, menjaga kondusivitas, dan kemudian juga melakukan sosialisasi dengan baik. Tidak perlu terjadi suatu ketegangan, tetapi pada saat yang sama dari seluruh aparatur negara itu juga untuk melakukan pendidikan politik yang baik dan jangan sampai tindakan intimidasi dan penurunan baliho kepada siapapun, baik kepada Pak Ganjar Pranowo, kepada Pak Prabowo, kepada Pak Anies untuk tidak dilakukan karena itu tidak sesuai dengan kultur bangsa. Oke. Pertanyaan terakhir saya mungkin Mas Hasto. Ini kan kita tahu bahwa sudah mendapatkan respon juga ya dari Panglima TNI yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari netralitas dari TNI. Kalau kita bicara soal politik praktis, hubungan antara pasca kejadian ini ya, komunikasi dengan pihak TNI seperti apa Mas Hasto? Ya kami tidak berkomunikasi urusan spanduk, kami berkomunikasi dengan TNI terkait dengan politik pertahanan, politik melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hanya yang perlu dipertegas adalah mana yang masuk wilayah bahwa itu adalah wilayah TNI Polri yang seharusnya netral, mana yang harus masuk dalam wilayah publik di mana sosialisasi itu bisa dilakukan. Ini yang sebaiknya yang harus diambil suatu langkah-langkah dan kami juga mengharapkan Panglima TNI untuk merespon atas laporan adanya tindakan intimidasi, tindakan yang tidak benar, yang penuh dengan tekanan ketika baliho itu minta diturunkan. Oke, artinya bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Tengah itu tidak mempengaruhi hubungan antara PD Perjuangan dengan pihak TNI. Itu yang mungkin harus ditekankan, Mas Hasto. Ya tidaklah, kita ini kan sebangun. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah TNI itu kan sangat kuat. Itu juga dengan sejarah Bung Karno. Sehingga kita dukung tugas TNI di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita dukung TNI sebagai kekuatan pertahanan utama. Dan kemudian tantangannya memang tidak mudah, justru kami masukkan suatu visi misi tentang bagaimana profesionalitas dari TNI ke depan, bagaimana membangun alutsista TNI agar tidak membeli barang-barang bekas, tetapi merupakan suatu upaya dari seluruh komponen bangsa untuk membangun kekuatan industri pertahanan, karena itulah. Nah, jadi itu tadi video tentang PDIP menanggapi penurunan baliho Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah. Sebenarnya gini, ini sebenarnya mungkin miskom aja kali ya, mungkin kalau kata orang-orang zaman sekarang. Lebih ke dari pihak PDIP pun mungkin diberitahukan bahwa ya udah nih pihak relawan Ganjar Pranowo dari Kalimantan Tengah itu akan memasang baliho gitu dan mengurus semua perizinannya dan lain-lainnya. Ya oke gitu, karena di daerah-daerah lain pun ya misalnya di daerah manapun ya di Indonesia ada gitu loh beberapa baliho yang sudah dinaikkan gitu. Ya sejauh ini mungkin TNI dan Polri tidak merespon keras gitu terhadap pemasangan baliho itu gitu, makanya mungkin relawan Ganjar berpikir bahwa oh ya nggak apa-apa mungkin ya asal kita belum kampanye gitu, asal kita belum yang kayak apa ya belusukan ke daerah-daerah lain gitu untuk kayak ayo pilih Ganjar gitu dan lain-lain gitu. Cuman mungkin yang disayangkan adalah bagaimana tindakan dari oknum TNI itu gitu menegur mereka dan mengeluarkan kata-kata arogan, kata-kata kasar yang mana sebenarnya harusnya bisa loh kayak disosialisasikan dengan cara baik-baik, diomongin cara baik-baik kayak hey ini bisa loh diturunkan dulu gitu, nanti saat Bawaslu sudah resmi meresmikan tanggal atau bulan kampanye baru kalian boleh menaikkannya lagi gitu. Ya semoga dengan mengusung tahun politik atau kontestasi politik 2024 nanti masyarakat Indonesia tetap terjaga kondusivitasnya dan mungkin aparatur sipil negara bisa terjaga netralitasnya dan kita bisa membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih nyaman serta lebih sejahtera ke depannya. Nah, segitu dulu video reaction kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode-episode selanjutnya dan jangan lupa juga untuk komen di bawah menurut kalian gimana nih penurunan baliho Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah. Apakah menurut kalian ini sebenarnya betul tindakan TNI seperti ini dengan relawan Ganjar atau malah sebaliknya kayak ya nggak boleh kayak gitu, mereka kan bisa ngomong baik-baik, sosialisasi dan lain-lain gitu. Jangan lupa komen di bawah ya. Jadi segitu aja video reaction kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode-episode selanjutnya dan stay tune terus di Berita. Begini reaksi kita. Dadah!